Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok B3 dengan anggota kelompok Wahyu Saputra NIM 040, Imadi Tata Abdi Nugraha NIM 041, dan Andin Atna Safira NIM 042. Di sini kami akan melakukan percobaan menyimpan dan menampilkan data dari sensor DHT11 dengan konfigurasi Node MCU ESP8266 di web menggunakan ThinkSpeak. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sensor DHT11 2 buah, ESP8266 1 buah, breadboard 2 buah, kabel USB 1 buah, laptop 1 buah, kabel jumper secukupnya, aplikasi software Arduino IDE, dan web server ThinkSpeak. Sensor DHT11 yaitu merupakan sensor modul yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. ESP8266 merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP/IP. Breadboard atau sering kita sebut juga dengan project board ialah sejenis papan rangkaian yang umum yang biasa digunakan untuk mencoba sebuah rangkaian elektronika sebelum rangkaian elektronika tersebut dicetak pada papan rangkaian tercetak atau PCB. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpanya memerlukan solder. Dan kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Kabel USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, dan lain-lain. Dan bahkan juga digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. ThinkSpeak merupakan platform open source IoT, aplikasi, dan API. Dan kegunaannya adalah untuk menyimpan dan mengambil data dari hal menggunakan protokol HTTP melalui internet atau melalui LAN atau Local Area Network. Ini merupakan diagram blok pada proyek kali ini. Di sini ada laptop atau adapter yang berperan sebagai sumber dan sensor DHT11 sebagai input untuk membaca atau mendeteksi suhu dan kelembaban. Pada proyek kali ini, kami menggunakan dua sensor DHT11 yang dimana satu sensor berada di dalam ruangan dan satu sensor berada di luar ruangan. Pada proses terdapat Node MCU ESP8266 yang sudah diberi perintah atau codingan pada aplikasi Arduino IDE yang akan merintah sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. Setelah itu, output yang berupa suhu dan kelembaban tersebut akan ditampilkan melalui web server ThinkSpeak. Baik, saya akan melanjutkan proses merangkai Node MCU ESP8266 dan dihubungkan ke sensor DHT11. Pertama-tama, pada sensor DHT11 ini terdapat kaki positif, kaki out, dan kaki negatif. Ini kita pasang ke breadboard. Selanjutnya, pada kabel jumper ini akan dihubungkan ke ESP8266. Yang pertama ke kaki 3V, lalu ke pin D1, lalu ke pin ground. Selanjutnya akan dihubungkan ke DHT11, yaitu yang pin 3V akan dihubungkan ke kaki positif.
Lalu pada pin D1 akan dihubungkan ke out. Untuk pin ground akan dihubungkan ke kaki negatif. Selanjutnya untuk sensor yang kedua, ini akan dihubungkan ke ESP8266. Pertama-tama untuk kaki positif akan dihubungkan ke pin 3V. Lalu pada kaki out akan dihubungkan ke pin D6. Lalu untuk kaki negatif akan dihubungkan ke pin ground. Baik, ini sudah selesai rangkaian menghubungkan not MCU ESP8266 dan DHT11. Selanjutnya akan dilakukan proses pengkodingan menggunakan aplikasi Arduino IDE dan proses menampilkan web server pada ThinkSpeak. Baik, ini merupakan rangkaian not MCU ESP8266 dan sensor DHT11. Ini merupakan sensor yang pertama, yaitu di dalam ruangan. Ini akan disambungkan pada kabel USB dan ini merupakan codingan dari Arduino IDE. Selanjutnya, pada sensor kedua DHT11 akan disambungkan ke luar ruangan. Berikut adalah sensor kedua yang ditempatkan di luar ruangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengkodingan pada aplikasi Arduino IDE. Yang pertama, include DHT11 ini merupakan library dari komponen DHT11 dan seterusnya. Untuk ESP8266 ini merupakan library dari komponen ESP8266 yang bisa terhubung WiFi. Untuk include WiFi client ini agar terhubung ke jaringan network. Lalu include ThinkSpeak merupakan library agar bisa terhubung ke web server pada ThinkSpeak. Lalu masuk ke char SSID, ini merupakan WiFi yang digunakan dalam proses penguploadan ke web server ThinkSpeak. Lalu ada APK di sini kami dapatkan di web server ThinkSpeak. Lalu ada juga channel number terdapat juga di web server ThinkSpeak. Lalu masuk ke define DHT tipe DHT11. Di sini kami gunakan tipe DHT11. Dan sensor yang di indoor atau di dalam ruangan kami gunakan pada pin 5 dan di outdoor atau di luar ruangan kami gunakan pin 12 pada sensor DHT11. Di sini terdapat float T, H, X, dan Y yang merupakan T merupakan float temperatur atau suhu untuk sensor 1 yang di dalam ruangan. Lalu H merupakan float kelembaban pada sensor pertama atau sensor dalam ruangan. Lalu X float temperatur pada sensor kedua, yaitu sensor di luar ruangan, dan Y float kelembaban pada sensor kedua atau sensor di luar ruangan. Lalu masuk ke void setup dan ada juga void loop. Di sini float T merupakan untuk membaca temperatur pada
sensor pertama yang berada di dalam ruangan. Lalu float H membaca kelembaban pada sensor yang pertama atau di dalam ruangan. Lalu ada juga float X untuk membaca temperatur yang di sensor kedua atau sensor di luar ruangan. Ada float Y yang membaca humidity atau kelembaban pada sensor kedua atau di luar ruangan. Setelah itu masuk ke ThinkSpeak. Lalu masuk ke ThinkSpeak Shellfield 1 dan 2 ini untuk mengintegrasikan dari sensor yang di dalam ruangan menuju ke ThinkSpeak. Lalu masuk ke ThinkSpeak Shellfield 3 dan 4 ini untuk mengintegrasikan dari sensor yang di luar ruangan menuju ke ThinkSpeak. Lalu integer A untuk mengirim semua data dari sensor menuju ThinkSpeak. Setelah semuanya di coding, lalu serial print ini akan menampilkan hasil pada serial monitor di Arduino IDE. Pada pengkodekan kali ini, kami memberi waktu delay sebesar 5 detik. Setelah semua codingan dibuat, maka bisa diupload. Your system is yes, tadi dia. Sini menunggu agar 100% untuk proses penguploadan. Setelah 100%, di sini artinya sudah berhasil untuk mengupload codingan ke dalam rangkaian ESP8266. Terima kasih. Setelah proses penguploadan selesai, dapat dilihat pada serial monitor, sensor DHT11 sudah membaca suhu dan kelembaban pada dalam ruangan dan di luar ruangan. Suhu untuk di dalam ruangan sebesar 29 derajat Celcius dan kelembaban di dalam ruangan sebesar 77%. Lalu suhu di luar ruangan sebesar 28 derajat Celcius dan kelembaban di luar ruangan sebesar 81%. Sensor membaca ulang selama 5 detik untuk kelembaban yang di luar ruangan sebesar 81%. Ini juga menghasilkan hasil dari grafik tersebut. Suhu dalam ruangan ini sebesar 29 derajat Celcius dan kelembaban dalam ruangan sebesar 77%. Lalu suhu luar ruangan sebesar 28 derajat Celcius dan kelembaban di luar ruangan sebesar 81%. Sekian hasil percobaan dari kelompok B3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.